Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Wahdul muqtatan lisan dan qawli wa bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan seluruh pimpinan dari Institut Sunan Giri Ponorogo, mulai dari Pak Rektornya, Pak Wakil Rektornya, sampai ke jajaran-jajaran di bawahnya, Pak Dekannya, dan seluruh sivitas akademisnya, Pak dosen, Pak Dekan, dan seluruh pejabat-pejabat yang ada di Institut Ponorogo, dan tidak lupa kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hari ini hadir. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena sudah mengundang kami di ini. Ini saya tadi juga sempat nostalgia, sempat melihat ke kantor komisariat yang ada di pojokan itu. Katanya abadi itu di situ. Oh, jelas. Tidak tergantikan. Jadi patut berbahagia untuk teman-teman TNI yang ada di Zuri karena mendapat perhatian dan fasilitas khusus dari kampus. Semoga ini bisa membawa keberkahan untuk TNI yang ada di Zuri. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya mari bersama-sama kita panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kuliah iftitah, kuliah pembukaan yang mungkin ini agak tidak berbanding lurus. Nah, ini kuliahnya di kampus tapi yang diundang politisi, artinya agak gimana gitu. Tapi karena ini yang undang para senior, ada Mas Agus, ada Pak Erik dan sebagainya, mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin bilang tidak. Nah, karena itu semoga kegiatan kita pada sore hari ini bisa benar-benar membawa manfaat seperti yang kita cita-citakan bersama. Amin Allahumma. Berikutnya semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan kita nanti syafaatnya di yaumul kiamat. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini harus Bapak Ibu semua ya. Masih ada di sini ada. Adik-adik masih ada. Kalau ini indikatornya belum nikah, ini belum, itu belum. Sama saya juga baru satu. Ya, bukan berarti mau nambah, tapi ketika memang sudah ditakdirkan, jadi mungkin ada salah satu ayat mengkaji ayat kasus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi ada banyak hal yang sudah di highlight oleh Mas Moderator, Mas Fahmi. Ini enaknya sambil duduk apa sambil berdiri? Bebas Mas. Jangan. Persoalan berdiri kita tanya sama Mbak ini. Suka sambil berdiri apa sambil duduk? Mohon izin semuanya, mohon maaf sebelumnya. Kita bisa memulai. Ya tolong Mbak, saya bikin semalaman ini. Mintain tolong untuk bikinkan tadi. Jadi pertama kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, ketika ada satu pemerintahan pasti akan ada yang diperintah, pasti akan ada satu wilayah, dan yang pasti isinya adalah masyarakat. Tidak mungkin kita akan memerintah hal-hal yang tidak terlihat. Itu tempatnya tidak di pemerintah, tapi tempatnya di tempat yang lain. Nah, maka dari itu ada satu yang hari ini bisa dikatakan menjadi fokus dari pemerintah, akan menjadi pusat pembangunan ataupun menjadi pusat prioritas untuk melakukan berbagai macam perubahan, termasuk di sini tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini undang-undang desa, silahkan dibaca sendiri. Next. Nah, ini komponen pokok pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah peran pemerintah dan pemerintah daerah. Di sini kita punya yang namanya pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Trenggalek. Nah,
Tapi itu saya rasa di Kabupaten Ponorogo juga ada yang namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Masyarakat desa hari ini, khususnya pemerintah desa hari ini punya anggaran yang namanya dana desa. Dana desa ini besarannya variatif, tapi rata-rata minimal di kisaran 700 juta sampai yang daerah maju itu bisa tembus 2 miliar. Ini bukan dana yang sedikit ketika kita berbicara tentang pembangunan yang ada di desa. Nah, terlebih saya yakin kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hari ini hadir, dan biasanya yang namanya mahasiswa itu tidak mengenal usia, di desanya itu pasti selalu ditokohkan. Minimal ketika ada pilihan kepala desa itu pasti dari desa yang paling harus nomor. Atau jangan-jangan ini sudah ada perangkat desa. Yang tentang bikin soal pun ada di sini. Itu adalah salah satu hal yang kita sebagai mahasiswa, sebagai yang punya fungsi pengabdian dan pengawasan, pengabdian dan penelitian. Ini masuk ke, mungkin ini bisa dijadikan masuk ke fungsi penelitian sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi. Maka harapan kita kepada teman-teman mahasiswa ini tidak menjadi apatis. Hari ini sudah ada keterbukaan informasi publik yang itu bisa diakses oleh semua pihak. Dan saya yakin di desanya Panjenengan semua ini minimal di depan balai desa itu pasti ada banner yang di situ tertulis APBD desa, yaitu akan di breakdown penggunaan dana APBD desa yang rata-rata hari ini nilainya sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliaran itu akan di breakdown. Ini digunakan untuk apa saja? Apakah penggunaan ini sudah pro rakyat? Apakah penggunaan ini masih sebatas hanya untuk pembangunan infrastruktur? Nah, itu kita harus memulai mengkritisi. Tapi rata-rata hampir 60 sekian persen dana desa itu pasti selalu digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun kot, atau bangun balai desa, atau biasanya yang paling sering untuk bangun gangir rumah Mbah Lurah. Itu biasanya lebih didahulukan daripada untuk membangun yang lain. Terus apa betulnya? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, maka dari itu besar harapan kita kepada teman-teman mahasiswa ini untuk kita apatis untuk mengawal hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, penguatan kelembagaan masyarakat. Ketika kita sudah berbicara mengenai pembangunan yang dimulai dari sebuah desa, dan situ sudah ada anggaran yang namanya dana desa tadi, itu bisa dialokasikan juga untuk penguatan kelembagaan masyarakat. Di Kabupaten Trenggalek ini kita punya yang namanya sepeda keren. Jadi ada yang namanya musrena keren, musyawarah rembuk anak dan kelompok rentan lainnya. Jadi musyawarah rembuk anak dan kelompok rentan lainnya ini sudah berjalan 2 tahun. Kita mewajibkan untuk ada penganggaran di desa. Rata-rata kita anggarkan minimal 10 juta. Di situ fungsinya apa? Sebelum dilakukan musrendang des, musyawarah rembuk pembangunan desa kita wajibkan untuk melakukan musrena keren. Musrena keren ini kita akan mengundang seluruh perempuan-perempuan yang ada di desa itu, perempuan, anak, terus kelompok rentan lainnya. Kelompok rentan lainnya itu dalam yang biasa kita undang adalah penyandang disabilitas, terus masyarakat yang punya sakit menahun yang biasanya butuh perhatian khusus, itu kita undang. Jadi itu adalah salah satu bentuk kita mengajak pembangunan partisipatif agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya. Nah, jadi ketika ibu-ibu ini kok di rumah tidak di desanya tidak diberi tempat untuk menyampaikan aspirasinya, berarti di desa Panjenengan ini masih kalah dengan zamannya Raden Ajeng Kartini. Itu adalah salah satu indikator bagaimana perempuan hari ini sudah tidak bisa dilihat sebelah mata. Nah, jadi perempuan hari ini kita beri tempat lebih. Kenapa seperti itu? Karena kita meyakini pembangunan itu ketika di pondasinya ada yang namanya perempuan, ada yang namanya para wanita, itu bisa menjadi lebih kokoh.
ketika kita bersepakat pembangunan perekonomian dimulai dari satu buah keluarga. Ya, mulai dari sebuah yang namanya keluarga. Insya Allah ketika yang ibu-ibu ini punya penghasilan daripada bapak-bapak yang punya penghasilan, itu manfaatnya lebih bisa dirasakan yang ibu-ibu. Contohnya sederhana. Ini satu misal ini, Mas Fahmi punya penghasilan 1 bulan 10 juta. Itu pulang gak yakin 10 juta itu dikasihkan istrinya semuanya. Pasti ada yang namanya dana kenakalan laki-laki. Itu biasanya seperti itu. Kalau bagus kira-kira bosan lah. Bosan bisa mas. Akan tetapi kita cerita dengan ketika perempuan ini punya penghasilan. Nah itu ya saya tidak katakan 100% karena ada juga yang tidak. Tapi rata-rata ketika perempuan ini punya penghasilan, itu akan larinya, baliknya akan kembali ke keluarga. Katakan punya penghasilan sebesarnya 1 juta, 5 juta sampai 10 juta itu kita meyakini akan kembali ke keluarga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Dalam bentuk minimal anak-anak arep budal sekolah, sing lanang sewengi kang mulai krana kesel mancing utawa gak tangi, itu kan bojone sing duwe digawe nyangoni putra-putrine. Ini adalah salah satu bentuk kekokohan perekonomian yang hari ini menjadi bentuk kesadaran, salah satu wujud kesadaran kita membangun perekonomian perempuan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Terlebih lagi hari ini selain kita berbicara tentang Musrena keren, yang itu sudah kita mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, kita juga sudah mencetak lebih dari 5.000 female trainer. Jadi memang kita fokus, jadi kita benar-benar fokus untuk menggarap wirausaha perempuan. Nah, jadi kita menghindari adanya bahasa tidak emansipatif lah, kita menghindari yang seperti itu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana perempuan ini memang benar-benar menjadi satu fondasi utama, satu saka guru perekonomian yang ada di Kabupaten Trenggalek. Female Trainer ini sudah berjalan dari tahun 2021. Kita sudah hasilkan lebih dari 5.000 pengusaha perempuan. Jadi di situ kita didik, tidak hanya kita bekali, tapi kita juga beri kemudahan akses permodalan dan juga pendampingan sampai bisa bertahan. Selain kita ada yang memulai dari awal, kita juga usahakan UMKM perempuan ini untuk naik kelas. Di sini juga ternyata membuktikan apa? Ini membuktikan angka-angka IPM yang ada di Kabupaten Trenggalek akhirnya juga meningkat. Ketika kita akhirnya angka pengangguran ini juga menurun karena ibu-ibunya mbak-mbak yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa punya kegiatan. Termasuk juga karena kita juga akui Trenggalek ini sebagai salah satu penghasil TKW, tenaga kerja wanita yang lumayan besar juga. Kira-kira kalau sama Ponorogo, Maroguri dan penghasil TKW-nya kita dengan Ponorogo ini banyak juga menjadi persoalan setelah di rumah tidak kurang 6 bulan atau 1 tahun setelah berada di rumah. Maka kita juga menangkap teman-teman para tenaga migran ini, para pekerja migran ini. Kalau sekarang kita sudah tidak boleh menyebut TKW sebenarnya, namanya sudah pekerja migran Indonesia. Nah ini juga kita dampingi pengajuan izin usahanya. Terakhir kemarin kita mengajukan tidak kurang dari 350 izin usaha itu dan kita bayar semuanya. Jadi difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Nah ini adalah salah satu visi misi kita. Jadi Trenggalek ini Pak Bupati dengan kita punya visi misi yang namanya Trenggalek Meroket. Jadi kalau tingkat Trenggalek dan tingkat dinas-dinas itu pasti lihat ada gambar setelah logo kabupaten pasti ada logo roket. Jadi namanya Trenggalek Meroket. Yang kreatif, intinya ekosistem terjaga. Kalau bahasa diunsuri mungkin hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Kalau di PMI ya bisa jadi pikir amal soleh. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, next. Tidak salah ada satu anekdot sholat dhisik apa mangan dhisik. Sholat dhisik apa mangan dhisik? Makan dulu. Berarti apa dulu? Beribadah dulu apa ekonominya dulu?
ekonominya dulu. Maka kita menyadari betul sebelum kita bisa beribadah dengan tenang, sebelum kita bisa beribadah dengan khusyuk, maka yang menjadi Kabupaten Trenggalek ini adalah kabupaten yang berbasis pedesaan. Kita ini lebih dari 60% secara geografis berada di wilayah pegunungan. Maka kita menyadari betul kekuatan terbesar kita ini ada di desa, ada di kekuatan alam. Ini nanti ada hubungannya dengan visi kita yang ketiga, yaitu ekosistem yang terjaga. Dan balik lagi ke visi kita yang pertama tadi, yaitu ekonomi kerakyatan. Di sini ada banyak hal, termasuk yang sudah kita sampaikan tadi tentang bagaimana kita membangun fiberbrander. Yang berikutnya kita punya target di 3 tahun kepemerintahan kita ini untuk membentuk 100 desa wisata. 100 desa wisata, dan hari ini sudah tahun 2021 kita sudah launching 35 desa wisata. Tahun ini kita akan launching 35 desa wisata, dan tahun berikutnya kita akan launching 35 desa wisata. Tadi sekelas info Trenggalek ini punya 157 desa, 152 desa dan 5 kelurahan. Kenapa kita pilihannya desa wisata? Kenapa kita pilihannya desa wisata? Karena ketika uang ini berputar di desa, maka ini lebih bisa dirasakan daripada uang ini berputar di lingkup kabupaten. Desa Wisata Indonesia yang tahun ini akan ditentukan pemenangnya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan adalah ketika uang ini berputar di desa, maka ini akan menggerakkan perekonomian yang ada di desa. Sunan Giri juga, yang dulu juga cabang dari Insuri Ponorogo. Terus tapi namanya sudah ada Tagu, tidak lagi Sunan Giri. Yang kedua ada STKID, PGRI. Nah, karena kita menyadari seperti itu, alhamdulillah hari ini sudah ada program kelas jauh kelas jauh dari kampus-kampus negeri, dan alhamdulillah dari UNER dan dari 1908. Ada yang tahu ada kejadian apa di tahun 1908? Ada lahir yang namanya Budi Utomo, bergandasi kepemudaan yang namanya Budi Utomo. 20 tahun berikutnya di tahun 1928 ada kejadian lagi yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Hampir 20 tahun kemudian di tahun 45 ada yang namanya Kemerdekaan. 20 tahun kemudian di tahun 66 ada yang namanya PKI. Pergantian orde dari orde lama ke orde baru. Harusnya di tahun 80-an sekian, di tahun 80 sampai 90 itu juga ada sih, tapi akhirnya molor di tahun 98. Molor di tahun 98. Di tahun 98 ada yang namanya reformasi. 20 tahun kemudian di 2018, dan ini kira-kira molor di tahun 2024 ini tidak menutup kemungkinan akan ada kejadian yang hal-hal yang serupa juga. Contohnya apa? Buktinya apa? Kalau panjenengan lihat hari ini yang jadi anggota dewan, yang menjadi pemimpin, rata-rata angkatan tahun 98, dan rata-rata usianya sudah menginjak usia hampir habis. Jangan lihat, saya tidak berbicara, saya lihat di Trenggalek. Menyingkirkan itu. Maka dari itu, ya harusnya hari ini juga pemenang-pemenang itu bisa lahir juga dari kelas-kelas ini. Jadi hadirin yang kami hormati, meskipun ketika ada pembinaan masyarakat, pengembangan produk unggulan adalah pengembangan desa mitra. Mungkin panjenengan semuanya hari ini sering selain lubang menganga yang itu juga tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Maka dari itu kita pemerintah Kabupaten Trenggalek kita akan berkomitmen untuk bagaimana kita menjaga keaslian alam kita, sehingga ketika kita sudah tidak memilih tambang ini sebagai potensi pendapatan kita, maka kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang lain. Jadi oleh bupati kita dikenalkan yang namanya ada emas hijau dan ada yang namanya emas biru. Emas hijau itu apa? Emas hijau itu adalah hasil dari hasil hutan selain tambang.
Nah, termasuk bagaimana ya meskipun hari ini harga porang sedang buruk, sedang ambruk-ambrekan, tapi Trenggalek ini juga salah satu penghasil porang yang besar juga. Terus di daerah Bendungan kita juga punya yang namanya saya lupa, kecil-kecil itu juga ekspor juga itu. KKN ini yang biasanya ditempuh selama 30 sampai 40 hari. Nah, kemarin itu teman-teman dari Tulungagung saya minta dilakukan selama 6 bulan. Jadi selama setengah tahun. Selama 6 bulan ada sekitar 40 mahasiswa itu stay di satu desa. Nah, kebetulan Lurah juga alumni PMII, jadi di Desa Jajar, kecamatan KKN di Desa Jajar. Alhamdulillah hasilnya terlihat. Jadi tidak hanya berhasil melakukan planisasi di satu desa, tapi juga ada tahu planisasi ya. Ini sudah ada KKN atau belum? Sudah, harus selesai. Harus selesai. Nanti biasanya kan anak-anak KKN itu hanya bikin plan nama desa, bikin plan masjid dan sebagainya. Jadi tidak hanya bikin plan aja, bikin plan tetap. Cuman yang lain melakukan pemberdayaan dan sebagainya. Itu alhamdulillah teman-teman itu. Yang paling penting waktu itu kita minta satu adanya kaderisasi. Jadi kita tahu kalau yang namanya pengabdian itu berbasis waktu, berbatas waktu, maka kita harapkan adanya satu kaderisasi, adanya satu transfer pengetahuan kepada para pemuda yang ada di desa itu. Nah, maka ini termasuk bagaimana pengembangan desa mitra, bagaimana mereka membentuk desa wisata. Jadi kalau desa wisata yang lain di Kabupaten Trenggalek itu rata-rata jualannya alam, termasuk jualan belik, jualan air terjun, jualan gunung dan sebagainya. Di Desa Jajar yang didampingi teman-teman mahasiswa ini mendeklarasikan dirinya menjadi desa wisata kebudayaan. Jadi mereka budaya yang tidak ada itu akhirnya diadakan, termasuk bikin satu makanan khas yang sebelumnya itu ya biasa-biasa saja dimasak orang sekitar, itu dikemas sedemikian rupa ya kalau tak salah dinamai cuk deh. Jangan lodeh, kalau tempe. Itu juga sudah bisa menarik wisatawan untuk datang untuk menjajal hal yang di rumah sudah biasa mereka masak. Kan itu biasa, jangan lodeh itu sebenarnya. Yang kabupaten mana tahu diklar. Nanti harus bisa beradaptasi, karena adaptasi itu adalah salah satu kemampuan, salah satu kemampuan dasar manusia yang apabila itu tidak kita asah, maka kita akan menjadi tertinggal. Maka kita hanya akan menjadi satu pengikut, satu pengekor yang tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sampai sembayangnya orang secerdas Verdi Sambo dan sebagainya. Saya berbicara tentang berita ya. Jadi bagaimana Verdi Sambo itu tidak mungkin kalau beliau itu tidak cerdas, tidak pintar. Yang pasti sudah sangat cerdas, sangat pintar, tapi akhirnya harus terpleset seperti itu. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana kasus Ahok, bagaimana Ahok yang ada seperti itu akhirnya harus terpleset juga. Belum lagi bagaimana hari ini kalau kita ketahui banyak sekali kiai terus yang ada di pesantren, kita berbicara oknum itu melakukan hal-hal yang secara intelektual, secara pendidikan saya meyakini mereka tidak ada yang tidak pintar, tapi akhirnya harus terpleset seperti itu. Maka pendidikan moral hari ini menjadi sangat penting. Perempuan juga seperti itu. Masalah bahwa wong lanang kuwi lek ewe sugih selerane ya tambah dhuwur. Jadi wong lanang kuwi lek sugih duit akeh, mobil satu mobil Pajero, rumah makro-makro. Mesti selerane ya wis kenal apa skincare, sing wis urunge rada dibentuk-bentuk iku. Aku pokoknya rada dhuwur-dhuwur. Itu seperti itu. Termasuk juga nanti pilihan intelektualitasnya juga akan lebih tinggi juga. Nah, maka dari itu bagaimana sebelum yang harus ini kita memangkas diri kita dulu sebelum kita melakukan hal yang kira-kira itu akan menjadi cita-cita kita. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan. Ini sudah sore, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
apabila ada hal-hal yang saya sampaikan ini menyinggung siapapun baik yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada di ruangan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.